sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah berrawuh berjamaah. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita mampu melaksanakan menunaikan tarawih malam keberapa ini Pak? Malam keberapa? Ke-8. Kesel apa tarawih? Tarawih di sini kan cepat, tapi masih kalah cepat tarawih di Jawa. Di Jawa di tarawih cepat. Sini kalau dihitung dengan Jawa, sini santai. Kalau di kota-kota, nah ini kecepatan. Karena di kota-kota ini banyak yang 8 rakaat, tapi suratannya panjang-panjang. Kita tartib saja suratannya Al-Qumut Takasur sampai Al-Mu'awwidhatain. Jadi ditertibkan Al-Qumut Takasur, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Al-Quran Al-Karim. Memang fisik kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Jadi kalau kita kok sholat tarawihnya sampai membaca Al-Baqarah, tentu berat sekali. Apalagi tarawihnya posisinya sambil terkantuk-kantuk. Karena kalau ningali jeneng kok ngantuk berat bener. Ngantuk kan? Sobah ondo, kok ondo tak berani kerja hampir pun. Ngantuk apa ondo? Ngantuk kan? Ngantuk, bengi terus, bengi kurang turu, terus rampung jam 12, mapan film setengah 1, jam 1 baru tidur, jam setengah 3 sahur. Ya, tidurnya kan paling hanya 2 jam. Kalau setelah subuh kok sampean nggak tidur, aktivitas ke sawah, ke ladang, ke kantor, berarti malam hari ini pasti ngantuk. Kalau subuhnya tidur, hari ini tidak ngantuk, cuma hari ini duitnya kurang. Karena kalau tidur pagi berarti tidak mau rezeki dan pantangan memang. Orang Islam ini sebenarnya pantangan tidur pagi. Maka hati-hati jangan tidur setelah subuh. Jadi tidur yang dilarang dihukum makruh tahrim adalah tidur setelah subuh. Kedua, tidur setelah asar. Ketiga, tidur antara maghrib dan isya. Ini bagian-bagian tidur yang sampai dihukumi makruh tahrim. Ada yang nambah satu lagi, tidur ketika matahari pas di atas kepala. Tapi yang terakhir ini disanggah oleh banyak ulama, karena kadang-kala sebelum zuhur itu ada salah satu tidur yang disebut dengan qailulah. Kadang-kala tidurnya pun qailulah sampai memanjang waktunya, sampai ada zuhur bahkan menjelang iqamah baru bangun. Nah, karena banyak yang kaprah lumrah menungso, qailulah ini kan seharusnya 10 sampai 15 menit. Cuma orang kalau sudah ngantuk tidur nggak bisa 15 menit nggak bisa. Tidur ya kadang subuh tidak sholat, tidur duhur tidak sholat, tidur asar tidak sholat, tidur maghrib tidak sholat. Ada yang maghrib tidur sampai subuh nggak sholat. Ada. Nah, puasa tidak seperti itu. Walaupun syariat fikih itu menjelaskan kita tidur 1 hari boleh, walaupun dihukumi makruh oleh beberapa versi imam-imam besar, tapi tetap sah puasanya. Tapi ketahuilah para jamaah, orang bekerja ini juga ibadah. Makanya orang yang kerja di proyek itu, yaitu ya ibadah. Ketika poso bingung harus makan kerja di proyek. Sebelah itu nggak dibuka, warung Padang nggak dibuka. Akhirnya apa? Yang proyek itu rombongan ke sini. Minta tolong sih dibukakan.
kita ini kerja, kita dari jauh, kerjanya berat, ngangkat besi, baja. Kita ini orang Sumedang, orang Subang, kesini sebagai musafir, nyari kerja untuk ibadah. Tolong kami disiapkan nasi kalau pagi. Ya udah. Santri yang jaga izin, ya tak udah disiapkan. Karena dia juga sebagai musafir secara fikih berhak untuk tidak berpuasa. Jadi kalau pagi, kalau sampai nggak kosong kesini saja, banyak dibuka di sini. Dibuka. Oh kadang-kadang kok motorannya ya mangan ini nyantai makan kok. Ya. Nawari aku baru ada motor nggak dar. Pasal. Sopir kan lewat ke sini sopir. Sopir kadang berhenti dulu, turun kereta. Beli nasi boleh Pak. Oh iya, turun. Nah, terus si orangnya kode parkir, turun. Ya biasa. Ada esanya kok, ada digawe ini. Tentu santri yang layan ini ya kemecor. Nah ini skriptual ini. Skriptual ya, awan-awan, panas-panas, es teh. Kadang terkesan lucu kita ini pondok pesantren kok malah puasa-puasa buka isu 24 jam. Tapi karena tuntutan. Nah itu yang kerja ini pegawai lepas, saya tanya sampai yang kerja satu hari berapa Pak? 150. Makan nggak lepas, kita makan sendiri. Biasanya makan di mana? Ya kalau di sini buka makan di sini. Kalau di sini nggak, biasanya makan di sini di Pulau Padang. Kalau makan di sini 23.000, di sana 17.000. Makan tempat saya itu 10.000. Tentu orang beranggapan, lah kok pondok malah buka? Karena kita berdasarkan kebutuhan para musafirin. Kemenak kemarin menghimbau supaya tidak ada tadarus dengan mic di luar atau tadarus diberi waktu. Justru kesan Ramadan itu memang seperti itu. Kesan Ramadan itu ya orang berlomba-lomba Allahumma Muhammad Allahumma ya Rasulullah. Itu kesan Ramadan. Ada keunikan-keunikan. Sahur. Ada yang sahur. Enak sing balap motor ya itu justru keunikan-keunikan, apalagi viralnya takjil sekarang. Orang-orang Cina berburu takjil, orang-orang non-Islam semua berburu takjil. Akhirnya mereka pun mendadak menjadi Islam kabeh. Sebetulnya itu hikmahnya. Mereka akhirnya pun lupa bahwa mereka adalah Kristen. Lalu Cina-Cina berarti ini matanya, Bapak ini nggak nyiapkan takjil, dijual. Dan emang ibu mau nyari? Iya kalau ada saya mau beli. Oh kita nggak buka, adanya geprek saja. Boleh makan di sini boleh. Ya itu kumangan juga ini kan biasa. Makan di dalam Pak, karena puasa kalau di luar malu. Justru di luar nggak ada yang lihat, belum lihat saya. Nah di luar nggak ada yang lihat, di dalam malah dilihat saya. Sekarang viral takjil di Cina. Justru keberkahan Ramadan luar biasa. Banyak yang daerah-daerah yang tadinya minoritas memunculkan, karena pemerintahnya itu walaupun tadinya tidak senang, karena ada aspek wisata, aspek income, aspek pariwisata, ada aspek bisnis di situ, silahkan. Maka kemudian di Cina nggak ada tanggapan dari pemerintah Cina, silahkan bebas. Dan tidak sadar di Cina sudah 39.000 masjid, nggak main-main sekarang. Di Cina sudah dibangun 39.000 masjid, mewah-mewah, gede-gede. Dan berapa penduduk Cina yang muslim? Sudah lebih 50 juta orang. Cepat, 5 tahun yang lalu baru 26 juta. Sekarang sudah lebih 50 juta orang. Ini berkah terjadi karena Ramadan. Kenapa? Ramadan tahun ini mereka berebut takjil, berburu. Tahun depan mereka sudah bersandar.
Tahun depan mereka berburu takjil, tahun depan lagi mereka sudah Islam. Dan itu pula yang terjadi di bulan-bulan negara Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, mereka berburu takjil. Dan Islam tahu-tahu tidak sadar, ruko-ruko dibeli dibangun masjid, ruko dibeli dibangun masjid. Sekarang masjid sudah bertebaran. Di Korea Selatan lebih 3.000 masjid. Di Jepang sudah lebih dari 4.000 masjid. Dibangun. Dulu hanya beberapa masjid. Orang haji dulu kuota Jepang hanya 1.000 orang, kuota Korea 1.000 orang. Pokok Vietnam, Kamboja, Laos, Taiwan, Makau, Hong Kong, kuota itu hanya ke 1.000 rata-rata. Sekarang tidak lagi. Ada yang kasih 5.000, kasih 4.000, ada yang 7.000. Artinya apa? Perkembangan Islam ini sudah masuk. Salah satu adalah berkah Ramadan. Kalau yang agama saja itu bisa berkembang, apalagi hanya sekedar ekonomi. Maka kesempatan sampai ini buka takjil, silakan. Mau sum-sum, bubur kacang hijau, bubur ayam, mau gorengan, mau segeran, silakan. Manfaatkan Ramadan ini supaya jadi Ramadan berkah. Di Pring Sewu sampai dibuat Malio Sewu. Sampai kalau di Pemda, di jalan yang tuh gajah ke kiri, di jalan Pemda, saya sudah buktikan. Saya kemarin di sini, yuk kita pulang sore. Jadi pengobatan biasanya terakhir di sini, biasanya juga buka di sini. Ini 4:30 saya nyoba pulang. Saya ingin penasaran, ingin lihat Malio Sewu itu kayak apa. Ternyata emang luar biasa lagi. Ini pariwisata, ini income, ini bisnis. Dan ternyata peluang Ramadan membuka bisnis besar. Perputaran uang akan besar berputar. Maka ini betul salah satu nilai disebut dengan berkah Ramadan. Nah, saya hidupkan ekonomi di masyarakat, sampai dagang apa. Saya selalu mensupport, mendoakan, mendukung dan mengarahkan para jamaah, para santri, para kiai-kiai, para asatid. Ini harus punya usaha. Karena pesannya ulama al-Asabul, Mbah Mun saja, Mbah Memun Zubair itu selalu pesan sama santrinya, iling-iling esok itu jadi usaha. Walaupun kita dikiai, kowe kudu duwe kerjaan, kowe kudu duwe penghasilan. Ora oleh ngandalke pondok, ora oleh ngandalke santrine, apa meneh kok ngandalke wong tuane. Harus punya usaha. Dan itu pesan-pesannya para ulama sepuh di Madura dan Jawa Timur. Harus punya usaha. Bikin sebanyak-banyaknya usaha. Maka Sidogiri sudah memelopori. Sidogiri punya basmala, punya BMT, sekarang sudah punya bank, punya pabrik air minum. Di pondoknya Kiai Ghafur di Lamongan, di Paciran, punya dok kapal sendiri, punya industri pertambangan kapur, batu bata, sudah punya industri. Banyak yang dibangun di situ. Pondok-pondok sudah mulai bergerak, mengembangkan, sudah memandirikan santri dan menjadikan santri mandiri. Kita harus semangat. Kita di Lampung harus sudah melepas yang biasanya proposal, biasanya tergantung dengan Kemenak, dengan Kemensos, dengan Bansos, dengan bantuan ini, harus usaha. Mulai sekarang, ketika Anda usaha, ketika Anda punya penghasilan, ketika punya income besar pesantren, Anda sebagai kiai beli Fortuner nggak malu, nggak dicaci orang, nggak dituduh macam-macam. Pak Yai ini di Fortuner, punya ini Pak Jiro, putrani Nova Zeni, misalnya, sampai SK supir kiai ini papat, misalnya, supir kiai ini rolas. Lihat pondok-pondok di Jawa, pondok-pondok gede di Jawa. Putrani 6 mobilnya bolu. Karena putra-putranya mobilnya mini cilo, Alphard duwe, Velfire duwe, Mini Cooper duwe, Palisade duwe, Hyundai duwe. Mereka tidak malu beli, mereka tidak takut, tidak sadar. Kenapa? Karena memang punya usaha. Maka semangat masing-masing kita ini punya usaha. Usaha dikembangkan, digedekan, dibesarkan, dimakmurkan sekuat sampean supaya usaha nanti diwariskan, diajarkan kepada
putra-putra, diajarkan kepada santri, diajarkan kepada jamaahnya, supaya tolabul halali fardhatun ba'dal fardhah. Karena pekerja mencari halal itu adalah fardu ain. Supaya Islam kokoh karena ulamanya kuat. Ulamanya tangguh ekonominya, pesantren akan tangguh. Jadi kalau pondoknya tangguh, pondoknya luas, ekonominya bagus, kiainya tenang, para kemerungsung.